Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Aulia dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menceritakan kembali novel sejarah yang berjudul Ratu Tarumanegara. Pergilah anakku, pergilah yang jauh. Perang kali ini sepertinya tak akan kita menangkan. Kita kalah jumlah dengan kerajaan Magadha. Jagalah putriku dengan baik. Aku dan pasukan yang tersisa akan melanjutkan perang atau bahkan menyerah. Ujar Raja Dewa Warman 8. Tidak ayah mertua, aku akan berperang di sampingmu, apapun yang terjadi, kata Jayasingawarman yang berstatus menantu kerajaan Salakanagara. Kelak kau akan mengerti anakku, kau akan lebih mencintai keluargamu daripada dirimu sendiri. Keluargaku hanya tinggal istri, putriku, kau dan sebagai penduduk desa yang tersisa. Aku tak ingin melihat rakyat dan keluargaku mati lagi di medan perang. Ini perintahku, pergilah, bawa putriku dan sisa rakyatku pergi jauh dari sini. Dirikanlah kerajaan yang baru dan makmurkanlah mereka. Kau harus berjanji padaku, rajamu. Tapi yang mulia, aku tidak menginginkan perbantahan dalam perintahku, Raja Jayasingawarman. Pergilah, putriku Minawati Iswari Tunggal Pertiwi, hanya kau tumpuan hidupku, nak. Jika kau mati, rasanya nirwana pun tak berarti lagi bagiku. Pergilah, lanjutkan perjuangan ayahandamu ini untuk memakmurkan rakyat yang tersisa. Doaku menyertaimu, putriku, jawab Raja Salakanagara tersebut. Bunda, tolong bujuk Paduka Raja agar membiarkan aku di sini. Aku mohon, Bunda. Tangis Putri Minawati pecah seketika di pelukan permaisuri kerajaan Salakanagara. Putriku, dengarkanlah ayahmu. Bunda sebenarnya tidak mau berpisah denganmu, tapi yang kuasa berkehendak lain. Ibu menyayangimu, pergilah bersama Jayasingawarman. Dia akan melindungimu. Dengan haru ibunda dari Minawati memeluk halus putrinya, seolah ingin membunuh waktu. Aku tidak menginginkan tak banyak orang desa yang bisa dibawa untuk melarikan diri. Begitupun dengan barang-barang berharga. Putri Minawati sendiri tidak begitu banyak bicara setelah meninggalkan perkemahan perang kerajaan Salakanagara. Didampingi pelayannya yang bernama Rajni Pratita, ia duduk menghadap barat di kapal sederhana yang dipakai suaminya untuk melarikan diri. Perjalanan yang ditempuh lebih dari 5 hari di lautan luas tentu membuat tidak sedikit orang yang bosan, lapar, haus, dan masih banyak lagi permasalahan yang mereka hadapi. Selama masa perjalanan itu, Putri Minawati berdiam diri, bahkan terkadang menangis dengan sedihnya. Pelayannya, Rajini, hanya bisa menenangkan dengan mengusap-usap bahu Putri Minawati. Jayasingawarman menyaksikan hal tersebut. Ia tidak mengerti jalan pikir para wanita, jadi dia hanya terdiam dan memikirkan cara untuk menghibur putri Salakanagara yang baru dinikahinya itu. Putri Minawati keluar dari gua. Di bawah rintik hujan, dia menangis kembali. Kerajaannya sudah pasti hancur. Ayah dan bundanya pastilah menjadi tawanan. Rakyat yang belum sempat melarikan diri pastilah dijadikan budak. Mereka semua adalah saudaranya, keluarganya. Tangisan menyayat hati keluar tanpa disadarinya. Air mata yang bercampur hujan tampak memperlihatkan kesedihannya. Ia adalah seorang putri raja yang seharusnya tegar dan tetap berdiri tegak di kala apapun. Namun ia juga seorang wanita yang mencintai ayah bunda, keluarga kerajaan dan rakyatnya. Saat ini ia adalah wanita rapuh yang butuh penopang. Putri Minawati berdiri di tepi pantai kapal mereka mendarat. Tanda-tanda akan terjadi badai tampak dikabarkan alam kepada beberapa manusia di tepi pantai tersebut. Jayasingawarman memimpin rakyat untuk mencari tempat yang layak untuk ditinggali. Mereka semua memasuki hutan, semakin lama semakin dalam, dan akhirnya mereka menemukan suatu tempat di mana terdapat beberapa goa. Jayasingawarman memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Pada hari ke-6, seorang prajurit berseru dengan nyaringnya, "Kita menemukan daratan." Sontak membuat kaget seluruh penumpang kapal. Terlihat senyum penuh harapan dari semua orang di kapal, kecuali Putri Minawati. Akhirnya setelah kapal mendarat, semua orang di atas kapal turun dan berjalan menuju daratan yang ditumbuhi pepohonan menjulang tinggi.
Sebagian dari mereka mulai sibuk berkemas. Putri Minawati berdiri di tepi pantai tempat kapal mereka mendarat. Tatapan penuh arti terlihat dari mata lelahnya. Tanda-tanda akan terjadi badai tampak dikabarkan alam. Langkah demi langkah telah mereka tempuh, namun tak kunjung menemukan tempat yang cocok. Hingga mereka menemukan suatu tempat yang cukup bagus. Rakyat mulai bergotong royong membangun daerah tersebut. Namun ada kejanggalan saat Putri Minawati berjalan mengelilingi wilayah tersebut. Ia menemukan gubuk kecil tak jauh dari lokasi pembangunan desa mereka. Minawati perlahan memasuki gubuk tua itu. Bangunannya tidak begitu kokoh, namun layak menjadi tempat berlindung. Putri Minawati Iswari Tunggal Pertiwi, putri dari Kerajaan Salakanegara, anak dari Raja Dewa Warman VIII. Kau ditakdirkan hidup di wilayah ini membangun kerajaan baru. Keturunanmu akan menjadi tokoh besar. Kelak putramu akan kau nikahkan pada seorang putri panglima perangmu. Namanya Banu Resmi Candara Pramesti. Anaknya akan membawa kerajaanmu menuju kejayaan. Lupakanlah masa lalumu. Ayah dan bundamu, kerabat, teman-teman, bahkan rakyatmu telah dinirwana. Kau harus menjadi penopang rakyat dan suamimu di kala susah atau senang. Jagalah kandunganmu saat anak itu lahir. Namakanlah ia Dharmayarwan. Itulah takdirmu. Suara itu berasal dari seorang brahmana biasa yang duduk membelakanginya. Ia penasaran akan sosok itu. Ia perlahan mendekatinya dan ingin memegang bahunya. Namun saat ia hendak mendaratkan telapak tangannya di bahu brahmana tersebut, seketika sosok itu hilang begitu saja. Gubuk tua yang tadinya dimasuki Putri Minawati pun hilang. Kini hanya dia sendiri berdiri di tengah hutan. 20 tahun kemudian, Putri Minawati dianugerahi seorang putra dan sesuai dengan ramalan Brahmana, ia menamai anak itu Dharmayarwan. Kerajaan yang dirintis oleh suaminya Jayasingawarman dikenal dengan Kerajaan Tarumanegara. Nama itu diciptakan karena pada saat itu membangun wilayah kerajaan didapati tarum, tumbuhan pemberi warna benang tenun di tepi sungai Citarum. Jayasingawarman diangkat menjadi Raja Tarumanegara dan diberi gelar Raja di Raja Guru Jayasingawarman. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.